masuk ke bentuk pemrograman logik untuk membuktikan atau melakukan proses query berdasarkan fakta-fakta. Jadi untuk pemrograman logik di sini ada bahasa pemrograman logik yang disebut dengan Prolog. Prolog itu singkatan dari Programming in Logic. Ini dikembangkan oleh Alain Colmendorf and Russell dari Prancis tahun 72. Nah, ini kalau kalian masih ingat pada saat saya menjelaskan sejarah dari AI, ini awal-awal dulu mulai muncul yang namanya sistem pakar, ya, sebelum muncul AI dalam istilah ada machine learning dan seterusnya. Ini pertama kali peneliti itu menggunakan bahasa-bahasa pemrograman logik, termasuk diantaranya Prolog dan LISP. Ya. LISP ini juga sebuah bahasa pemrograman yang berbasis logik. Jadi LISP ini juga sama. Hanya yang Prolog ini populer di Eropa, sedangkan yang orang Amerika itu menggunakan LISP. Ini hampir mirip sebenarnya. Ya. Nah, perbedaan antara bahasa pemrograman Prolog dengan bahasa pemrograman umum seperti Basic, Pascal, C, ya, itu apa? Jadi kalau di bahasa pemrograman yang umum itu membutuhkan algoritma dan prosedur, ya kan? Jadi function-function, fungsi untuk prosedur menyelesaikan sebuah permasalahan, ya. Kemudian program C Basic, ya, Pascal, Java dan seterusnya ini menjalankan prosedur yang sama berulang-ulang dengan data masukan yang berbeda-beda. Kemudian prosedur dan pengendalian program ini ditentukan oleh programmer. Dan hasilnya itu sesuai dengan prosedur yang dibuat. Nah, kalau bahasa Prolog, ini tidak terdapat prosedur, tetapi hanya berisi kumpulan fakta yang dinyatakan dalam predikat tadi. Ya. Kemudian di mana fakta-fakta ini juga bisa direlasikan membentuk aturan-aturan. Jadi kalau kita punya fakta seperti tadi, anak laki-laki dan anak perempuan, kita bisa mendapatkan aturan baru untuk menyatakan pernyataan yang berbeda, misalkan orang tua, turunan, dan seterusnya. Dari data-data objek fakta tersebut. Tuh, ini bedanya. Jadi dia tidak berbasis prosedur, tidak berbasis function, tapi hanya kumpulan fakta-fakta. Kemudian nanti di dalam proses mendapatkan informasi atau query, kita melakukan proses yang disebut dengan inferensi. Ya. Nah, Prolog ini dikatakan ideal untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Ya, khususnya memecahkan masalah-masalah yang non-numerik. Dan Prolog ini bekerja seperti pemikiran manusia, jadi menggunakan logika, menggunakan logika. Jika ini, maka ini. Jika ini, maka ini. Gitu ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah jawaban atau permasalahan atau solusi ya, dari permasalahan tersebut, ya, cara bekerjanya seperti pemikiran manusia. Nah, ini perbedaan antara bahasa Prolog dengan bahasa yang umum seperti Pascal, C, Fortran, dan seterusnya. Nah, aplikasi dari Prolog bisa macam-macam ya. Yang paling sering adalah dipakai untuk sistem pakar. Management system, bisa juga untuk natural language processing, learning, dan seterusnya. Oke, nah
Apa saja komponen dari prolog tadi? Tadi dikatakan bahwa prolog itu terdiri dari kumpulan data yang berupa fakta. Nah, fakta di sini dibedakan menjadi dua dan menunjukkan hubungan atau sifat. Nah, menunjukkan hubungan itu biasanya dinyatakan dalam predikat yang mempunyai lebih dari satu argumen. Sedangkan yang mewakili sifat itu biasanya hanya satu argumen. Contohnya itu tadi. Elder adalah anjing. Nah, itu kan sifat. Sifat yang dimiliki oleh elder. Itu mewakili sifat anjing misalkan. Ya, itu bentuk ya, bentuk dari faktanya. Dan penulisannya diakhiri dengan tanda titik. Jadi sebenarnya di prolog ini kita hanya menyatakan fakta-fakta ya. Jadi menuliskan fakta-fakta dan menambahkan aturan-aturan. Contoh, misalkan kalau kita ingin menyatakan fakta, Selamat adalah ayah Amin misalkan. Kita bisa tuliskan dalam bahasa prolog cukup ayah ini sebagai predikatnya. Ya. Lalu argumen yang di dalam kurung itu tadi adalah Selamat dan Amin. Ya, Selamat dan Amin dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, misalkan kalau untuk yang mewakili sifat tadi hanya satu argumen, contohnya Anita adalah seorang wanita, maka kita bisa nyatakan wanita Anita. Siapa yang wanita? Itu adalah Anita dengan belakangnya adalah titik. Jadi sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hanya di sini ada tambahan aturan bahwa di belakangnya ada tanda titik untuk mengakhiri pernyataan tersebut. Contoh, misalkan kita ingin menyatakan fakta-fakta ini ke dalam sebuah bahasa prolog, ya, tinggal kita tuliskan saja. Misalkan kalau kita mau membuat fakta mengenai orang tua, ya berarti kita bisa buat orang tua, misalkan, kemudian Labiba, ya, Raihan. Labiba adalah orang tua Raihan, dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini jangan lupa tanda titik. Oke, yang berikutnya adalah tool. Tool ini adalah pernyataan yang merupakan pengembangan dari fakta-fakta atau interaksi antara fakta-fakta untuk membentuk sebuah pernyataan baru. Seperti contoh yang tadi ya, orang tua. Nah, di sini sebenarnya membacanya adalah if. Contoh misalkan ada fakta, Tino suka apel. Nah, kemudian kita ingin membangun aturan yang ingin untuk mewakili Yuli suka sesuatu yang disukai Tino. Artinya apa? Jika Tino suka apel, maka Yuli juga suka apel. Gitu. Ya, sehingga dalam bahasa prolog, bentuk yang seperti ini itu bisa kita nyatakan dalam ini adalah fakta. Tino suka apel. Kemudian ini kita tambahkan sebuah aturan. Tambahkan sebuah aturan bahwa jika Tino suka sesuatu, maka Yuli juga suka sesuatu tersebut. Tandanya kita menggunakan lambang titik 2 minus untuk menyatakan kondisi jika. Ini membacanya terbalik ya. Jadi jikanya bukan di sebelah kiri, tapi jikanya adalah yang sebelah kanan. Jadi ini membacanya jika Tino suka sesuatu, maka Yuli juga suka sesuatu. Ini yang kita sebut dengan tool. Ya.
Nah, di sini dikatakan rule itu terdiri dari kesimpulan, kepala, dan tubuh. Maksudnya gimana? Kesimpulan, nah ini if then kan tadi. Jadi if bla 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 then bla bla bla. Nah, ini yang bagian ini yang kita sebut dengan kesimpulan. Ini yang kita sebut dengan tubuh tadi ya. Then, nah kesimpulan ini itu adalah yang ini. Nah, yang bagian if-nya ini itu dikatakan di sini bisa terdiri dari lebih dari satu pernyataan yang bisa dihubungkan dengan logika N atau logika O. Seperti itu. Jadi misalkan yang bagian ini itu jika misalkan Tino suka sesuatu dan Tino suka apa, nah misalkan seperti itu juga boleh. Jadi boleh yang bagian sini boleh lebih dari satu pernyataan. Kita lihat contoh fakta dan aturan untuk menyatakan silsilah keluarga. Di sini ada fakta satu, contoh yang pertama. Fakta pertama, fakta kedua, fakta ketiga. Selamat adalah ayah dari Amin, Amin adalah ayah dari Badu. Selamat adalah kakek dari Badu. Ya. Nah, ini untuk yang pertama cukup kita nyatakan seperti ini. Untuk yang kakek, karena dia adalah pengembangan dari fakta mengenai ayah, maka bisa kita nyatakan dengan bentuk rule seperti ini. Jadi ini membacanya jika Selamat adalah kakek dari Amin, maka Selamat juga kakek dari Badu. Ya, ini ya. Seperti itu. Oke. Ini contoh-contoh untuk penulisan dari fakta dan rule ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan informasi atau menjawab pertanyaan dengan menggunakan bahasa prolog yang kita sebut dengan query. Jadi kalau untuk pertanyaan atau query sebenarnya prinsipnya sama, kita hanya cukup menggunakan fakta ya atau predikat dengan di penulisannya dimulai dengan tanda tanya. Ini menunjukkan bahwa dia bukan fakta tapi adalah query. Untuk akhirnya tetap sama. Jadi hanya yang beda adalah di bagian awal. Contohnya seperti ini. Jadi kalau depannya itu ada tanda tanya, ini suka Tini boneka, maka ini sebenarnya pertanyaan. Jadi berupa pertanyaan. Apakah Tini suka boneka? Nah, itu maka nanti jawabannya adalah bisa yes atau no. Tapi juga bisa memberikan jawaban untuk menanyakan sesuatu. Contohnya ini, suka Tini apa? Ya? Nah, ini Tini suka apa? Nah, apa ini adalah sebuah variabel yang nanti akan munculkan jawaban sesuai dengan fakta. Dan seterusnya. Jadi cara untuk query-nya adalah seperti ini. Ya. Oke, ini predikat tadi sudah saya jelaskan. Yang perlu kalian perhatikan bahwa di dalam penulisan predikat harus diawali dengan huruf kecil dan diikuti dengan huruf atau bilangan atau garis bawah. Nama predikat, ya, nama predikat. Ini yang perlu kalian perhatikan. Panjang
nama predikat tidak boleh lebih dari 250 karakter. Tidak boleh menggunakan spasi, tanda minus, tanda bintang, atau garis miring. Ini penamaan dari predikat. Sedangkan untuk variabel, variabel itu yang mana? Variabel itu ini contohnya. Sukatini apa? Ya, atau X atau Y atau apa. Ini aturannya ada. Nama variabel harus diawali huruf besar. Kalau predikat tadi harus diawali dengan huruf kecil, kalau variabel harus diawali dari huruf besar. Ini aja bedanya, ya. Contohnya ini. Oke ya. Ini contohnya. Sekarang kita akan praktekkan. Ini ada dua model yang bisa kalian lakukan. Bisa menggunakan online. Ini yang online. Atau kalian download dua ini jadi satu, nanti dia berbasis desktop. Ya. Kita coba yang online. Nah, ini tampilannya. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Ya. Kalau kita ingin menambahkan pemrograman baru, pemrograman prolog baru, kita bisa klik di sini. Ya, create program. Kalian bisa menuliskan fakta dan aturan di sini. Contoh, misalkan nah, ini aja. Sudah jadi aja. Oke. Nih, misalkan saya ingin menyatakan dengan kata-kata ini ya. Ini akan saya tuliskan menjadi fakta-fakta di dalam prolognya. Labiba adalah orang tua Raih. Saya menggunakan predikat adalah orang tua. Labiba Raihan. Nah, seperti ini caranya. Ya, orang tua ini Labiba Raihan. Kemudian misalkan di sini Raihan orang tua Afif. Kita bisa nyatakan dalam bentuk predikat orang tua Raihan. Raihan. Jangan lupa belakangnya bukan titik koma tapi titik. Kemudian Afif orang tua Farha. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bisa melakukan query terhadap program ini. Misalkan kita ingin mencari yang jawabannya iya dan tidak. Apakah Labiba orang tua Raihan? Nah, jadi query-nya dituliskan di bagian ini yang ada tanda tanya. Ini sebagai tempat untuk query. Ya, lalu di run. Jawabannya ada di atas.
Jawabannya iya dan tidak. True. Orang tua Nabibah Raihan. Penting. Ya, kemudian kalau saya ingin tanya, siapa orang tua dari Afif? Siapa orang tua dari Afif? Seperti ini. Ya. Maka ini kalau kita kan, hasilnya adalah Raihan. Seperti ini. Misalkan kita ingin membuat aturan, ini kan masih fakta ya. Saya ingin membuat aturan mengenai pakai. X adalah kakek dari Y, kita. Apa? Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu? X adalah kakek dari Y, jika X adalah orang tua dari Z, dan Z adalah orang tua dari, misalkan seperti ini. Nah, ini kalau saya mau mencari kakek, benar nggak? Benar tidak? Siapa kakek Benar, Bu. dari Farhan? Ternyata kakek dari Farhan adalah Raihan. Raihan. Gitu. Ini caranya gampang kan? Ya, Bu, paham, Bu. Ya. Ya, Bu. Nah, kalian tugasnya sudah saya unggahkan. Ini tugasnya adalah menentukan sebuah permasalahan. Apa saja terserah. Tidak harus berupa silsilah yang bisa dinyatakan dengan logika, ya. Dengan representasi logika. Kemudian coba kalian buatkan program prolognya berupa fakta dan aturan, kemudian coba kalian lakukan proses praktik dengan beberapa contoh query yang untuk membuktikan apakah hasil dari program yang kalian inputkan itu sudah sesuai. Paham ya? Itu tugasnya. Jadi selama liburan ini kalian kerjakan tugasnya. Kita akan bahas setelah pertemuan yang berikut. Ada pertanyaan? Saya, Bu, saya izin tanya, Bu. Itu tadi yang X, Y, Z itu cuma perumpamaan aja kan, Bu, ya? Ya, variabel. Ini Jadi nggak harus itu ya, Bu, ya? nggak harus ini. Jadi ini variabel. Kan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kalau yang depannya huruf besar, itu adalah variabel. Kalau variabel itu bisa diganti dengan nilai yang berubah-ubah. Ya. Oh, iya, Bu, baik, Bu. Ini boleh menggunakan misalkan A, B. Yang penting hurufnya besar ya. Jangan sampai salah. Baik, Bu, baik, Bu. Makasih, Bu. Misalkan seperti ini ya boleh. Ini caranya jawabannya sama. Jadi yang sudah pasti itu hurufnya harus kecil.
Jadi fakta itu hurufnya kecil. Perhatikan ini. Fakta hurufnya semuanya kecil. Depannya ya, depannya. Terutama depannya. Ya. Tapi kalau untuk variabel ini dia harus besar. Jadi yang namanya rule itu digunakan untuk menyatakan berbagai macam pernyataan yang bersifat umum. Makanya bentuknya adalah berupa variabel. Ada pertanyaan lagi? Bu, apa untuk yang belum absen gimana, Bu? Di elitaknya sudah gak ada. Iya, nanti habis ini. Bentar. Ya, yang berkaitan dengan ini ada pertanyaan lagi? Bu, permisi Bu, mau tanya. Data Silakan. yang dikerjakan tadi yang mana ya Bu? Yang mana? Yang ini? Buat tugasnya ini tadi. Terserah. Oh, bebas Bu. Bebas. Ya. Berarti tidak harus orang tua terhadap anak. Tidak harus. Boleh sembarang. Yang penting bisa diwakili dengan representasi logika. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu sebentar.